Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Priyatama dengan NIM G211230079. Dan untuk proyek akhir kali ini saya membuat sebuah program aplikasi pengelolaan sebuah minimarket. Jadi di sini saya menggunakan konsep dari Praktikum 7, kemudian saya kembangkan dari segi styling beserta di sini untuk bagian login saya menggunakan multi user login. Kemudian yang pertama di sini untuk dari segi database saya menggunakan 3 tabel, yaitu ada tabel admin yang digunakan sebagai untuk tempat penyimpanan data username serta password dari admin. Kemudian untuk tabel produk di sini adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan semua produk yang diinput oleh admin. Kemudian yang terakhir yaitu ada tabel user. Di sini tabel user digunakan untuk menyimpan semua data user. Kemudian yang selanjutnya di sini apabila kita masuk ke halaman admin, maka akan diarahkan ke dalam halaman login admin. Di halaman login admin di sini saya menggunakan function post submit, di mana akan ada untuk mengambil nilai form yaitu username dan juga password. Kemudian juga diberikan variabel kosong, variabel pesan error untuk menampilkan pesan error nanti jika ada kesalahan dalam penginputan form. Kemudian juga untuk dua form di sini juga sudah digunakan validasi agar apabila format form yang diisi tidak sesuai, maka akan muncul variabel pesan error tadi. Dan kemudian di sini untuk bagian password juga saya sudah gunakan enkripsi SHA-1 agar keamanan juga lebih baik. Nah, di sini kemudian akan dijalankan query select yang dimana akan memeriksa apakah username dan juga password yang dimasukkan di sini apakah ada di dalam tabel admin pada database atau tidak. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan variabel pesan error berikut. Kemudian jika validasi berhasil atau data ditemukan, maka admin atau user akan diarahkan ke dalam halaman daftar produk admin. Kemudian di sini saya akan coba untuk login. Nah, berikut ini merupakan tampilan daftar produk admin. Dari tampilan di sini secara konsep memang mirip seperti pada Praktikum 7, namun saya ubah dari sisi styling, juga saya ubah untuk bagian table. Di sini saya gunakan bootstrap agar bisa lebih responsif. Kemudian dari sisi kode, di sini akan dimulai session, yaitu agar saat apabila setiap kali halaman ini dimuat, maka akan diperiksa apakah username yang telah masuk ini sesuai atau ada di dalam session atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan diarahkan kembali ke dalam halaman login admin. Kemudian di sini juga dibuat function get submit yang dimana akan dimasukkan function tersebut ke dalam kolom pencarian di sini, yang dimana di sini akan dijalankan query select yang kemudian apabila telah diklik tombol search yang dihubungkan dengan submit di sini, maka akan muncul variabel pesan. Kemudian sebagai contoh untuk melakukan fungsi pencarian di sini, yaitu saya akan mencoba untuk menulis galon. Nah, maka di sini akan ditampilkan hasil dari variabel pesan tadi, variabel ini. Nah, kemudian beserta juga dengan hasilnya. Nah, kemudian masuk ke halaman selanjutnya yaitu tambah produk. Tambah produk di sini saya gunakan ada di bagian halaman tambah produk. Di sini juga telah disediakan session yang fungsinya sama seperti sebelumnya. Kemudian juga ada function post submit, di mana akan mengambil nilai-nilai form dari nama produk, harga produk, stok produk, deskripsi produk, beserta gambar produk. Kemudian juga dibuat variabel kosong pesan error. Nah, kemudian setelah itu akan dijalankan
query select, yang dimana akan memeriksa apakah nama produk yang dimasukkan ke dalam form nama produk di sini apakah telah ada di dalam tabel atau belum. Jika telah ada, maka akan ditampilkan variabel pesan error. Nah, kemudian untuk validasi pada semua form di sini juga sudah digunakan di sini variabelnya agar apabila ada ketidakcocokan input, maka akan ditampilkan pesan error. Kemudian apabila tidak ada pesan error yang ditemukan, maka akan dijalankan query insert beserta values-nya juga seperti yang tadi di awal. Kemudian jika query telah dijalankan, maka user akan diarahkan ke dalam halaman awal tadi, yaitu daftar produk admin beserta juga dengan ditampilkan variabel pesan untuk memberikan feedback. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menjalankan untuk fungsi tambah produk. Saya sebagai contoh ingin menambahkan susu Pediasure dengan misal harga produk saya atur di 270.000, yang stok produk saya masukkan di 32, deskripsi produk susu. Kemudian untuk URL gambar di sini juga saya gunakan URL karena saya tidak mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan upload gambar, jadi saya siasati dengan menggunakan URL. Jadi saya masukkan URL-nya, kemudian klik tambah produk, yang dimana akan menjalankan function post submit di sini. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman daftar produk admin beserta variabel pesan di sini juga ditampilkan, dan produk untuk susu tadi juga sudah terupdate di sini. Kemudian untuk bagian halaman edit produk, di sini secara tampilan kurang lebih sama dengan yang ada di halaman daftar produk, hanya saja saya hilangkan untuk kolom pencarian dan juga saya tambahkan satu kolom lagi untuk menampung tombol edit. Untuk bagian kode di sini pada halaman ini hanya saya atur session saja. Kemudian untuk secara functionnya, apabila misal saya ingin melakukan pengeditan pada produk galon di sini, maka saya klik tombol edit dan diarahkan ke dalam halaman form edit. Nah, di halaman form edit di sini untuk kodenya juga telah diatur session seperti yang sebelumnya. Kemudian akan diambil juga buat function get ID, yang dimana function di sini digunakan untuk mengambil values pada masing-masing form di sini berdasarkan ID yang telah dipilih tadi, sehingga hal ini akan membuat value awal yang ada di sini itu sudah terisi dengan value sebelumnya, dimana di sini akan memudahkan admin nantinya dalam melakukan pengeditan produk. Nah, kemudian setelah itu juga di sini ada function post submit, yang dimana berfungsi untuk pada tombol ini yang akan mengupdate data dari produk. Di sini dibuat variabel kosong pesan error yang digunakan untuk validasi form agar masing-masing form telah terisi sesuai dengan ketentuan. Kemudian apabila tidak ditemukan pesan error, maka akan dijalankan query update pada tabel produk beserta values-nya juga. Kemudian apabila query tersebut telah dijalankan, maka user akan diarahkan ke dalam halaman daftar produk admin yang di awal tadi. Kemudian juga ditampilkan variabel pesan sebagai feedback. Misal saya ingin mengubah untuk stok di sini, saya ubah menjadi 100, kemudian klik tombol update, maka akan muncul variabel pesan tadi beserta galon juga sudah terupdate stoknya menjadi 100. Kemudian untuk masuk di halaman terakhir untuk admin, yaitu ada hapus produk. Di tampilan hapus produk ini juga sama persis dengan edit produk, hanya saja untuk bagian tombol ini yang berbeda, tombol hapus dan edit.
Untuk di halaman hapus produk di sini juga telah diatur session. Kemudian ada function post submit untuk di tombol ini, yang dimana dia akan menjalankan query delete dari tabel produk berdasarkan ID masing-masing produk. Dan kemudian apabila query telah dijalankan dengan berhasil, maka akan diarahkan ke dalam halaman daftar produk admin beserta juga variabel pesan seperti yang tadi. Kemudian untuk di halaman ini saya juga tambahkan model dari Bootstrap. Di sini model dari Bootstrap agar apabila semisal user tidak sengaja mengklik tombol hapus, maka data tidak akan langsung terhapus, namun akan muncul pop-up atau model untuk mengonfirmasi hapus. Di sini saya gunakan JavaScript dengan mendeklarasikan variabel confirm delete model, bagaimana apabila JavaScript ini kan saya hubungkan dengan tombol hapus, button hapus, maka apabila button tersebut diklik maka akan memicu untuk variabel confirm delete model yang ada di bagian model di sini akan muncul. Nah, kemudian untuk di sini bisa dibatalkan. Kemudian apabila klik hapus, maka hapus di situ akan menjalankan query delete yang di sini. Apabila kemudian saya coba untuk hapus, maka akan diarahkan ke halaman daftar produk admin serta pesan bahwa produk telah berhasil dihapus. Kemudian untuk bagian logout, di sini saya akan coba klik untuk logout. Jika klik logout, maka tampilan akan diarahkan ke halaman awal, yaitu halaman index. Nah, di halaman untuk fungsi logout tadi, untuk di sini yaitu ada unset, yang dimana akan menghapus segala sesi terkait dengan username yang telah masuk. Maka admin yang telah tadinya awalnya masuk, maka tidak akan dianggap lagi login oleh sistem. Nah, kemudian akan diarahkan ke dalam halaman index.php. Dan kemudian untuk dari sisi user, di sini untuk tampilan login user itu kurang lebih sama persis dengan login admin sebelumnya, bahkan mungkin sama persis, hanya beda di bagian function di query table-nya saja. Kemudian di sini saya tambahkan juga sebuah link untuk user dapat melakukan registrasi apabila user baru saja mengakses program ini dan belum memiliki akun. Nah, di form registrasi di sini juga akan diambil semua nilai form di sini, yaitu ada buat nama, email, tanggal lahir, username beserta password, dengan dibuat di sini variabel pesan error untuk memvalidasi apakah masing-masing form telah terisi dengan sesuai ketentuan. Kemudian buat password juga sama, digunakan SHA-1. Kemudian untuk memeriksa apakah username sudah tersedia atau telah digunakan oleh pengguna lain, maka di sini akan dijalankan query select. Kemudian apabila terdeteksi bahwa username telah tersedia di dalam database atau table, maka akan ditampilkan variabel pesan error. Kemudian jika tidak, maka akan dijalankan query insert yang akan memasukkan keseluruhan data registrasi ke dalam table user. Kemudian setelah query tersebut dijalankan, user akan diarahkan ke bagian login user beserta variabel pesan bahwa pendaftaran atau registrasi telah berhasil untuk dilakukan. Kemudian sebagai contoh, di sini saya akan melakukan registrasi. Dengan juga masukkan email serta tanggal lahir juga, dan username juga beserta password. Kemudian saya klik daftar yang akan menjalankan function submit yang ada di halaman register user tadi. Kemudian user akan diarahkan ke halaman login admin
serta tampil variabel pesan bahwa yang menampilkan bahwa pendaftaran atau registrasi telah berhasil dilakukan. Kemudian saya akan mencoba untuk login dengan menggunakan username yang telah saya registrasi sebelumnya, serta passwordnya. Kemudian klik login. Nah, di sini maka akan diarahkan ke dalam halaman daftar produk user. Di halaman ini secara tampilan kurang lebih mirip dengan daftar produk admin, namun saya hapus untuk bagian navigation-nya. Kemudian juga saya gunakan di sini dari bagian kode, saya gunakan session sama seperti sebelumnya. Kemudian saya deklarasikan variabel username di sini yang saya gunakan untuk menampilkan pesan selamat datang yang disertai dengan nama username. Kemudian di sini juga ada function get submit, yang dimana function di sini yang akan berfungsi pada kolom pencarian ini. Dan kemudian ini cara tampilan untuk daftar produk dari yang misal sebelumnya di daftar produk admin saya gunakan table, dan kemudian saya ubah di halaman ini dengan menggunakan card. Kemudian untuk contoh dari kolom pencarian itu sama seperti sebelumnya, saya akan mencoba cari susu, kemudian klik search, maka akan muncul hasil variabel pesan setelah query select dijalankan yang tampil di sini, kemudian tampil untuk hasil produknya. Jadi saya rasa cukup sekian presentasi proyek akhir pemrograman web untuk pembuatan sebuah program aplikasi berbasis CRUD. Terima kasih.